Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 12. Hari ini akan saya lanjutkan materinya, di mana kemarin atau pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai nilai atau titik stasioner. Kemudian untuk video kali ini akan saya lanjutkan mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Untuk lebih lengkapnya silakan disaksikan video berikut ini. Baik, untuk fungsi naik dan fungsi turun, syaratnya adalah bahwa fungsi naik itu f aksen x lebih dari 0, sedangkan fungsi turun itu syaratnya adalah f aksen x kurang dari 0, atau turunan fungsi f(x)-nya untuk fungsi naik itu lebih dari 0, kemudian fungsi turun adalah kurang dari 0. Contoh, tentukan interval fungsi naik dari yang pertama, fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 5. Pertanyaannya adalah untuk menentukan interval fungsi naik. Lalu caranya seperti apa? Nah, saya hapus dulu. Saya tuliskan kembali, di mana fx-nya tadi adalah x kuadrat min 4x plus 5. Pertanyaannya adalah disuruh menentukan interval fungsi naik. Kita lihat di mana syarat fungsi naik itu sendiri itu adalah f aksen x lebih dari 0. Maka kita bisa menentukan turunan dari fungsi fx, di mana x kuadrat min 4x plus 5 turunannya adalah, ini berarti dikalikan saja dengan koefisien x-nya, berarti 2 kali 1 yaitu 2x, pangkatnya dikurangi 1 berarti tinggal 1, nggak usah ditulis. Kemudian min 4x sendiri, karena x-nya pangkatnya 1 maka turunannya x-nya tinggal dihilangkan sehingga menjadi min 4. Kemudian plus 5 karena konstanta berarti turunannya 0 ya, sehingga fx x kuadrat min 4x plus 5 turunannya adalah 2x min 4. Kemudian kita lanjutkan lebih dari 0 karena itu menjadi syarat fungsi naik. Nah, setelah ketemu pertidaksamaannya, ini namanya pertidaksamaan linier, maka tinggal kita selesaikan saja untuk menentukan nilai x yang memenuhi, sehingga 2x pindah ruas lebih dari min 4, kalau kita pindah ruaskan berarti menjadi 4, maka x-nya lebih dari 4/2, sedangkan 4/2 sendiri adalah 2. Maka dapat kita tentukan bahwa fungsi naik dari fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 5 adalah x lebih dari 2. Jadi interval x lebih dari 2 itu fungsi fx-nya naik. Nah, kemudian kalau kita mau mencari fungsi turunnya seperti apa? Dengan cara yang sama, kita tentukan fungsi turun ya. Perbedaannya hanya pada syaratnya, di mana fungsi turun syaratnya adalah f aksen x kurang dari 0. Sedangkan turunannya masih sama, yaitu 2x min 4. Karena kurang dari berarti tinggal kita masukkan saja kurang dari 4. Ketemu pertidaksamaannya, tinggal kita selesaikan untuk mencari x yang memenuhi. Sehingga 2x kurang dari min 4 kita pindah ruaskan berarti 2x kurang dari 4, maka x kurang dari sama dengan 4/2, atau x-nya kurang dari 2. Sehingga fungsi turunnya adalah x kurang dari 2. Baik, saya lanjutkan untuk contoh yang kedua. Soalnya masih sama, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fx-nya adalah min 2x kuadrat plus 8x min 6. Kita cari terlebih dahulu fungsi naik saja. Syaratnya kita masukkan bahwa syaratnya adalah f aksen x lebih dari 0.
Maka fungsi fx-nya kita turunkan saja, berarti turunannya adalah pangkatnya kita kalikan dengan koefisiennya, berarti min 4x pangkatnya kita kurangi 1, 2 kurangi 1 berarti pangkat 1, plus 8x itu turunannya x-nya, karena pangkatnya 1 maka x-nya tinggal dihilangkan sehingga menjadi plus 8. Kemudian konstanta min 6 turunannya adalah 0, berarti tidak usah kita tulis. Kemudian dilanjutkan dengan lebih dari 0. Maka kalau sudah ketemu pertidaksamaannya, karena di sini pertidaksamaan linear, tinggal kita selesaikan saja. Sehingga min 4x lebih dari 8-nya kita pindah ruaskan, berarti min 8, maka x-nya adalah, ya ini perlu kehati-hatian karena pada bagian akhir di sini adalah min 8 dibagi dengan min 4. Nah, kalau ada pertidaksamaan di mana pembaginya itu min, maka pertidaksamaannya nanti berubah berkebalikannya, berarti ini menjadi kurang dari, ya. Ingat, pembaginya kalau ada minnya seperti itu, sehingga hasil akhirnya adalah x kurang dari min 8 dibagi min 4 itu adalah 2, sehingga interval fungsi naiknya adalah x kurang dari 2. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk mencari fungsi turun seperti apa. Interval fungsi turun caranya sama, yang kita masukkan hanya syaratnya berbeda sedikit, yaitu f aksen x kurang dari 0, sehingga turunannya masih sama, berarti min 4x plus 8 kurang dari 0, maka min 4x 8-nya kita pindah ruaskan, berarti menjadi min 8. Nah, ini perlu kehati-hatian lagi, dimana kalau hasil akhirnya dibagi dengan min, yaitu min 8 dibagi dengan min 4, maka pertidaksamaan ini berubah berkebalikan, ya. Jadi pertidaksamaannya kita balik menjadi lebih besar, karena yang tadinya adalah kurang dari, maka hasil akhirnya adalah x lebih besar min 8 dibagi min 4 itu sama dengan 2. Maka fungsi turunnya adalah di interval x lebih dari 2. Baik, saya lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Pertanyaannya masih sama, yaitu tentukan fungsi interval naik dan interval fungsi turun, di mana fungsi fx-nya adalah x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 45x plus 17. Kita lihat atau kita tentukan terlebih dahulu interval fungsi naiknya. Masukkan syaratnya bahwa f aksen x lebih dari 0. Fungsi fx-nya kita turunkan saja. X pangkat 3 berarti turunannya kita kalikan dengan koefisiennya, pangkatnya berarti 3x kuadrat. Kemudian plus 3x kuadrat ini kita turunkan, berarti kalikan dengan koefisiennya sehingga menjadi plus 6x, pangkatnya kurangi 1. Kemudian min 45x, berarti x-nya tinggal dihilangkan saja, berarti min 45. Kemudian 17-nya karena konstanta, berarti turunannya adalah 0. Sehingga kemudian tinggal kita lanjutkan lebih dari 0. Nah, di sini turunannya dia berbentuk pertidaksamaan kuadrat. Ini harus kita faktorkan untuk mencari nilai x yang memenuhi. Nah, sebelum kita faktorkan, untuk menyederhanakan maka tinggal kita bagikan dengan 3 terlebih dahulu koefisiennya, karena semuanya bisa dibagi 3. Berarti 3x kuadrat kita bagi 3 menjadi x kuadrat plus 2x min 15 lebih dari 0. Kemudian untuk menyelesaikannya kita faktorkan saja. X kuadrat itu adalah x kalikan dengan x. Ini kita misalkan terlebih dahulu menjadi persamaan kuadrat, sehingga di sini saya misalkan sama dengan 0. X kuadrat itu adalah x kalikan dengan x, kemudian min 15. Berapa kalau dikalikan berapa yang hasilnya min 15, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2, yaitu plus 5 kalikan dengan min 3. 5 kali min 3 min 15,
5 ditambahkan min 3 hasilnya adalah 2. Sehingga penyelesaiannya di sini adalah X plus 5 sama dengan 0 atau X sama dengan min 5. Yang kedua, atau X min 3 sama dengan 0 sehingga X sama dengan 3. Nah, setelah ketemu X1 dan X2 nya, di sini min 5 ya. Ini saya perjelas saja, tidak begitu kelihatan ya. Karena ada dua penyelesaian di mana X1 dan X2 nya, dan ini pertidaksamaan kuadrat, maka yang selanjutnya kita masukkan ke dalam garis bilangan, di mana yang kecil ditaruh di kiri titiknya min 5, yang kanannya adalah 3. Nah, kemudian ini isinya adalah plus dan min. Nah, cara yang paling sederhana untuk menentukan plus min plus ya, atau min plus min, itu pertama kita lihat pertidaksamaan kuadratnya. X kuadratnya apa? Kalau X kuadratnya positif ya, maka di sini nanti pada garis bilangannya nanti hasilnya plus min plus ya. Di sini saya tulis plus min plus. Ini kalau X kuadratnya positif. Jadi menjadi X kuadratnya positif tadi adalah plus min plus. Tapi kalau X kuadratnya negatif, maka nanti dalam garis bilangannya adalah min plus min ya. Itu untuk menentukan pada garis bilangannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita tentukan penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu yang positif atau yang negatif. Yang kita lihat adalah pada pertidaksamaannya. Di sini apa pertidaksamaannya? Karena fungsi naik itu lebih dari 0, maka lebih dari 0 itu adalah positif. Nah, ini berarti yang akan menjadi yang memenuhi, pertidaksamaan yang memenuhi. Dimana lebih dari 0 itu adalah positif. Kalau kurang dari 0 berarti dia yang negatif yang dipilih. Nah, untuk menentukan HP-nya, himpunan penyelesaiannya, nah ini saya berikan saja. Misalkan saja ini A, ini B. Kalau yang memenuhi pertidaksamaannya, yang memenuhi itu bentuknya seperti ini, ya, seperti contoh di atas. Itu cara penulisan HP-nya, berarti X kurang dari A atau X lebih dari B ya, kalau bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kalau bentuk penyelesaiannya itu ternyata antara A dan B, maka penulisan HP-nya atau penulisan himpunan penyelesaiannya itu adalah A kurang dari X kurang dari B. Nah, sehingga pada soal yang pertama tadi untuk menentukan fungsi naiknya, karena di sini bentuknya itu sesuai yang bentuk yang pertama, maka himpunan penyelesaiannya HP-nya atau interval fungsi naiknya adalah berarti ya, X kurang dari, angkanya kita tulis berarti kurang dari min 5 atau X lebih dari 3. Baik, yang selanjutnya masih soal yang sama, fungsi efeknya juga sama, tetapi kita mau mencari interval fungsi turunnya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tinggal kita ganti bahwa pertidaksamaannya menjadi kurang dari 0. Sebenarnya sama cara penyelesaiannya. Kalau kita mau membuka lagi yang tadi, ya, kita tunggu saja. Nah, di sini kita tinggal menggantinya menjadi kurang dari, penyelesaiannya sama, ya, sampai di sini sama. Tapi nanti pada masuk garis bilangan untuk menentukan yang
yang memenuhi syarat itu yang plus atau yang min. Nah, itu yang berbedanya di situ. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, f aksen x-nya berarti sama seperti tadi, yaitu 3x kuadrat plus 6x min 45 kurang dari 0. Sebelum kita selesaikan, kita bagi terlebih dahulu, kita sederhanakan, semuanya dibagi 3 ya, sehingga menjadi x kuadrat plus 2x min 15 kurang dari 0. Kemudian kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. X kuadratnya itu adalah x dikalikan dengan x, kemudian min 15, berapa kali berapa ya hasilnya min 15, kalau dijumlahkan hasilnya 2, itu adalah plus 5 kalikan dengan min 3, sehingga didapatkan nilai x yang memenuhi adalah x plus 5 sama dengan 0, maka x sama dengan min 5, atau x min 3 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 3. Nah, setelah itu masih sama juga, kita buat garis bilangan di mana nilai yang kecil ditaruh yang kiri. Min 5-nya ditaruh di kiri, 3-nya taruh di kanan. Kemudian karena x kuadratnya positif ya, kembali lagi syaratnya tadi untuk menentukan plus min plus. Kalau x kuadratnya positif berarti di sini nanti penyelesaiannya adalah plus min plus. Kalau x kuadratnya negatif, min plus min. Karena di sini x kuadratnya adalah positif, maka pada garis bilangannya nanti masih plus min plus. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk menentukan yang memenuhi, kita lihat dari apa yang diminta, fungsi turun. Berarti di sini adalah kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka yang memenuhi adalah yang negatif. Contoh yang sederhana, kurang dari 0 kan berarti min 1, min 2 dan seterusnya. Nah, berarti yang memenuhi di sini adalah yang min, sehingga yang di arsir itu adalah bagian yang min. Kemudian kalau sudah kita tentukan HP-nya saja. Nah, penulisan HP-nya seperti apa? Kita lihat yang tadi saja. Kalau dia antara seperti ini, penulisan HP-nya seperti apa? Nah, ini masih ada. Nah, kalau yang memenuhi persyaratan itu di sini, maka penulisannya adalah A kurang dari X kurang dari B, atau yang ini. Tinggal kita A-nya dan B-nya seperti apa, beberapa tinggal diganti saja. Sehingga untuk fungsi turun dari fx x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 4x min 45x plus 15, himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah min 5 kurang dari x kurang dari 3. Demikian video pembelajaran kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa untuk mengerjakan latihan soal yang sudah saya share melalui Google Classroom. Dan jangan lupa untuk presensi kehadirannya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.